Indonesia. During the enemy's last hour. Pertempuran Medan Area merupakan insiden yang terjadi di Jalan Bali, Medan pada tanggal 13 Oktober 1945. Pada awalnya, pasukan Sekutu dan Nica mempersenjatai para tawanan perang yang sudah dibebaskan dan membentuk Batalion Knil Medan. Insiden ini berawal dari seorang penghuni hotel di Jalan Bali yang menginjak-injak lencana merah putih yang dipakai oleh seorang yang ditemuinya, yaitu milik pemuda Indonesia. Namun, pada 10 Desember 1945, pasukan Inggris dan Nica menyerang kota Medan. Pemerintah Republik Indonesia di kota Medan mulai terdesak dan terpaksa pindah ke Pematang Siantar. Pertempuran Ambarawa merupakan pertempuran yang terjadi setelah Indonesia merdeka, yaitu pada tanggal 20 November sampai dengan 15 Desember 1945. Pasukan Sekutu yang sampai di Magelang yang dipimpin oleh Brigadir Jenderal Bethel pada 20 Oktober 1945. Ternyata, pasukan Sekutu dibonceng oleh Nica. Kedatangan bangsa Sekutu awalnya diterima baik oleh Indonesia, lantaran untuk mengurus bekas tawanan perang Jepang. Ternyata, Nica membebaskan tawanan Jepang dan mempersenjatai tawanan tersebut. Akibatnya, Indonesia marah dan terjadi insiden di Magelang. Kemudian, Soekarno dan Brigadir Jenderal Bethel melakukan perundingan untuk menghentikan pertempuran. Namun, pada 20 November 1945, kesepakatan tersebut dilanggar oleh pihak Sekutu dan terjadi kembali pertempuran antara Sekutu dengan TKR akibat pelanggaran kesepakatan oleh Sekutu. Letnan Kolonel Isdiman gugur dalam pertempuran tersebut dan digantikan oleh Kolonel Sudirman. Puncaknya, pada 15 Desember 1945, TKR berhasil merebut kembali Ambarawa serta mengusir pasukan Sekutu dari Ambarawa ke Semarang. Yang berikut pertempuran Surabaya yang terjadi pada tanggal 10 November 1945. Sesuai dengan namanya, pertempuran Surabaya terjadi di Surabaya pada saat Indonesia sedang diduduki Belanda. Pada 25 Oktober 1945, pasukan Sekutu mendarat di Surabaya di bawah pimpinan Brigadir Jenderal AWS Malabi, dengan tugas utama melepaskan para tawanan perang Jepang. Lalu, pada 27 Oktober 1945, pasukan Sekutu merebut instansi-instansi penting. Lalu, pada 28 Oktober 1945, para pemuda melakukan serangan balik dan berhasil merebut instansi-instansi penting tersebut. Salah satunya adalah perobekan bendera Belanda di Hotel Yamato. Kemudian pada 30 Oktober 1945, Brigjen AWS Malabi yang sedang berpatroli menggunakan mobil Buick tertembak hingga tewas, sehingga membuat bangsa Sekutu marah besar. Lalu, Sekutu mengeluarkan ultimatum agar rakyat Surabaya menyerah tanpa syarat. Pertempuran Surabaya ini berlangsung selama 3 minggu. Meskipun banyak korban jiwa, tetapi kota Surabaya berhasil dipertahankan. Itu sebabnya pada tanggal 10 November diperingati sebagai Hari Pahlawan, karena banyaknya pahlawan yang gugur
pada tanggal 10 November 1945. Yang berikut peristiwa Merah Putih di Manado. Pada awalnya, Juli 1944, Jepang mengalami kekalahan telak melawan sekutu di atas lautan Pasifik. Pada 14 Februari 1946, bendera merah putih dikibarkan di seluruh pelosok Minahasa hampir selama 1 bulan. Namun, hal ini tidak disetujui oleh pasukan sekutu dan Nicham. Mereka mengumumkan larangan mengibarkan bendera merah putih di wilayah Minahasa. Lalu, Gubernur Sulawesi Selatan yaitu Samratulangi mengeluarkan petisi yang sudah ditandatangani 50 orang berisi pernyataan dukungan rakyat Sulawesi terhadap kemerdekaan Indonesia. Namun, karena petisi ini, Samratulangi ditangkap dan dibuang ke Seriwi. Peristiwa Bandung Lautan Api dilatar belakangi oleh pasukan sekutu yang dibonceng oleh Nicham tiba di Bandung pada tanggal 12 Oktober 1945. Kemudian, menuntut semua senjata yang telah dilucuti itu diserahkan kepada sekutu. Para sekutu mulai menguasai tempat-tempat dan membuat markas di Bandung. Lalu, pada 21 November 1945, Tentara Keamanan Rakyat melakukan serangan di Hotel Homan dan Hotel Pranger, yaitu markas-markas besar para sekutu. Lalu, 2 hari kemudian, bangsa Indonesia mengeluarkan strategi yaitu Bumi Hangus. Dan Bandung Selatan akhirnya berhasil dikosongkan dari penduduk dan TRI. Sementara Kota Bandung masih menjadi lautan api. Pada tanggal 20 November 1946, terjadi pertempuran antara I Gusti Ngurah Rai bersama pasukannya Ciung Wanara dan pasukan Nica. Pertempuran Margarana ini dilatar belakangi oleh kekecewaan penduduk Bali terhadap hasil perundingan Linggajati. Pada tanggal 2 dan 3 Maret 1949, Belanda mendatangkan pasukannya lebih dari 2.000 orang. Belanda berniat menggabungkan Pulau Bali ke dalam wilayah negara Indonesia Timur. Tepat pada 20 November 1946, Belanda mengerahkan seluruh pasukannya untuk mengisolasi desa Adeng Marga. Yang terakhir adalah perlawanan rakyat Makassar. Salah satu latar belakang utama perang ini adalah persaingan dagang antara VOC dan kerajaan Gowa. Gowa sebagai pusat perdagangan yang penting di kawasan timur Indonesia menjadi sumber kekayaan yang sangat diincar oleh VOC. Selain itu, perang tersebut juga terjadi karena VOC yang berambisi ingin menguasai jalur perdagangan rempah-rempah di wilayah timur Nusantara.